Shalom, pendalaman Alkitab Clarified. Amos 1 disadur dari santapan harian. Kejahatan politik menghancurkan bangsa. Di zaman ini kita mengenal negara-negara superpower. Sebutan itu mengindikasikan kejayaan, kekuasaan, dan kekuatan yang melebihi negara-negara lain. Berarti bangsa-bangsa yang tidak setangguh mereka tunduk di bawah kekuasaan mereka. Teks Amos hari ini mengungkapkan bahwa ada kuasa dan pemerintahan yang lebih tinggi yang kekuatan dan kekuasaannya tidak dapat dilampaui oleh pemerintahan negara superpower sekalipun. Bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka dan tunduk pada kuasa dan pemerintahan Allah. Hal itu telah Allah tetapkan. Bila kedapatan ada bangsa yang melakukan perbuatan jahat, Allah tidak kompromi. Siapapun tidak akan mampu menghalangi kehendaknya. Ungkapan 3 bahkan 4 perbuatan jahat menunjukkan bahwa Allah tidak bertindak semena-mena tetapi adil karena alasan yang benar. Kejahatan yang dibongkar Amos ini kebanyakan adalah kejahatan politik seperti dehumanisasi atau menghilangkan harkat manusia, membantai dan meniadakan keberadaan bangsa, suku, atau penganut kepercayaan lain dengan kekerasan. Tuhan melawan penggunaan kekerasan seperti itu. Firman Tuhan menjunjung tinggi sikap kasih persaudaraan, rekonsiliasi. Kita perlu menyadari bahwa bangsa kita hancur karena tindakan dehumanisasi berkepanjangan. Beberapa hal penting dapat kita wujudkan apabila kita ingin bangkit dari keterpurukan bangsa kita. Kembalikan semangat kasih persaudaraan, hapuslah segala bentuk dan sikap mengotak-kotakkan bangsa hanya karena doktrin atau sara. Seluruh komponen bangsa harus secara bersama memperjuangkan dan menghargai kehidupan. Renungkan seperti Allah menuntut tanggung jawab kehidupan bangsa-bangsa, begitu jugalah Allah memperlakukan bangsa kita. Amos 2 disadur dari santapan harian. Hukuman juga atas umat Allah. Hukuman juga atas umat Allah sendiri. Bayangkan bagaimana perasaan orang Israel ketika mendengar nubuat Amos menuding kejahatan bangsa-bangsa sekitar mereka yang jahat, juga kemudian menelanjangi kejahatan Yehuda, saudaranya sendiri. Pasti senang dan mendukung penuh. Namun betapa terperangah mereka ketika panjang lebar teguran keras Tuhan pun ditujukan kepada mereka. Memang mereka adalah umat Allah, namun itu tidak berarti mereka beroleh perkecualian untuk segala kejahatan mereka. Dosa pertama yang Allah bongkar menyangkut ketidakadilan para elit terhadap orang lemah, pemimpin dan orang yang berlebih harta atau kuasa tidak memperlihatkan kesadaran bahwa mereka adalah pelayan Tuhan. Kedua, percabulan dibiarkan merajalela bahkan sampai merasuki upacara keagamaan. Hal ini membuat Israel sama melakukan dosa bangsa kafir yang menjadikan kesuburan menjadi objek ibadah. Ketiga, menyembah kekuatan alam berarti melupakan Allah sumber hidup dan segala keberhasilan. Keempat, semua dosa itu memuncak dalam kebebalan rohani. Tidak lagi ada keinginan untuk mendengarkan firman.
para nabi disuruh bungkam. Allah tidak akan membuat perkecualian apabila umatnya sendiri berbuat dosa. Allah tidak menggunakan standar ganda. Justru keberadaan sebagai umat harus membuat Israel berjuang agar sifat-sifat dan kehadiran Allah tampak dalam seluruh kehidupan mereka. Begitupun kini, justru di tengah kondisi masyarakat yang semakin anarkis dan bebal rohani, orang Kristen harus memiliki cap kehadiran dan kemuliaan Allah di dalam tingkah lakunya sehari-hari. Renungkan apa istimewanya berbagai kebangunan dan penyegaran rohani apabila kekristenan tidak gigih menegakkan kebenaran dan kekudusan dalam masyarakat, mulai dari diri sendiri. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.